Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatannya ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat hidayah, hidayah taufik ya, sehingga pada malam hari ini ya kita bisa berkumpul ya, walaupun perkumpulan kita ini hanya melalui Zoom ya, melalui perangkat Zoom. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita ini merupakan awal dari perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya pada malam hari ini, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mulia, ya, ilmu yang sangat mulia, yaitu kita akan membahas tentang ilmu Al-Quran, ya, ilmu Quran, yang dengannya kita berharap ya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kali antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Ya, di malam hari ini kita akan membahas ya sedikit di antara ilmu-ilmu Al-Quran, karena ilmu Al-Quran sangat-sangat luas pembahasannya. Namun kita akan membahas sedikit saja ya. Dan ana berhusnuzon kepada antum semuanya. Di sini antum semua insya Allah ya, terutama yang alumni-alumni dari pondok pesantren ya, antum pasti pernah ya, pernah mempelajari ilmu ilmu ini. Ya, bagi antum yang pernah mempelajarinya, maka ini akan menjadi pengingat atau murojaah ya. Dan bagi antum mungkin yang belum, atau mungkin antum ada yang latar belakangnya dari sekolah atau lulusan dari sekolah-sekolah negeri ya, atau sekolah-sekolah swasta yang tidak berbasis agama, ini bisa menjadi pengetahuan baru, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kemudahan bagi kita. Baik, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan kita pada malam ini ya, tentang bagaimana Al-Qur'an ya, bagaimana kita takrifnya ya, kemudian bagaimana tentang makiyahnya dan madaniyahnya bagaimana ya. Insya Allah kita akan bahas perlahan ya. Baik, mungkin ana sebelum ana lanjutkan ya, mungkin di antara antum di sini ada yang bisa ya dan membantu ana untuk membaca ya, untuk membaca. Nah, persilahkan bagi antum yang bisa bantu untuk membaca, silakan bisa raise hand ya untuk membaca ini ya, membaca kitabnya tuh, kitab yang ada. Sebelumnya apakah ini terlihat eh, share screen-nya, teman-teman? Terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Taib, mungkin di antara antum ada yang bisa membacakan kita ya. Fadol, Naam, Ustaz. Fadol. Ana. Eh, Muflih, ya Ahmad Muflih, tafadhol. Ta'riful Qur'anul Karim. Al-Qur'anu huwa kalamullah al-mu'jaz wa wahyihi al-munazzal ala nabiyyihi Muhammad Karir, sallallahu coba diulang. Al-Quran huwa Al-Qur'anu huwa kalamullah al-mu'jaz al-mu'jiz. al-mu'jiz wa Taib, wahyihi wa wahyuhu, al-munazzal wa wahyuhu. wa wahyuhu al-munazzal ala nabiyyihi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahib. Al-manqulu ani anhu bitawatur. Bitawatir. Wal bitawatir. Al-mutaba'idu bitilawatihi. Al-muta'abbadu. Al-muta'abbadu. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Baik, barakallahu Lihada. fikum. Cukup, cukup dulu ya. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan ya atas bacaannya. Baik, kita langsung masuk ya. Ta'riful Qur'anil Karim. Ya, pengertian dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya, apa pengertian dari Al-Qur'an Al-Karim? Ya, Al-Qur'an huwa kalamullahil mu'jiz. Ya, Al-Qur'an itu adalah apa? Adalah kalamullah. Ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala al-mu'jiz. Al-mu'jiz itu yang sangat-sangat luar biasa, yang luar dari biasa, yang dimana maknanya ini adalah sebuah mukjizah, ya, mukjizah bagi Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, walaysa bimakhluk, ya. Yang pertama, ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan makhluk, ya, bukan makhluk sebagaimana yang diyakini oleh kelompok-kelompok, ya, yang dia jauh dari syariat, ya, yang dia keluar dari usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Sebagaimana, ya, Al-Imam Al-Muzani, ya, Imam Muzani rahimahullah pernah berkata, "Wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla." Ya, Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ladunhu wa laisa bimakhluqin fayabidu, kata Imam Muzani, ya. Dan Al-Qur'an itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Al-Qur'an itu bukanlah makhluk yang akan binasa, ya. Jadi Al-Qur'an itu, ya, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa binasa, yang tidak akan pernah binasa, yang dia akan senantiasa ada sampai sampai hari kiamat kelak, ya, tidak seperti yang lainnya, ya. Maksud dari perkataan Imam Muzani, ya, tentang Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, ya. Allah berbicara, ya, dengan sifatnya al-kalam. Allah berbicara dengan Al-Qur'an secara hakikat, ya. Paham tum? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sedang berbicara kepada kita, kepada makhluknya, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara langsung, ya, tidak berbicara langsung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakikat, ya, secara hakikat, ya. Dalilnya adalah sebagaimana, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Hud, ya, pada surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladunhun hakim, ya, min ladun hakimin khabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Alif Lam Ra. Inilah satu kitab, ya, itu Al-Qur'an, yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan Maha tahu, ya. Itu, ya, dari penjelasan Al-Imam Muzani, ya, tentang bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkataan Imam Muzani, ya, Al-Qur'an bukan makhluk, ya. Ini, kalimat ini adalah bantahan, ya, bantahan terhadap mereka, ya, kelompok-kelompok sesempalan Islam, ya, atau kelompok-kelompok yang mereka di atas jalan kesesatan, ya, seperti, ya, kelompok, ya, Hululiyah, ya, kemudian Ittihadiyah,
Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, yang dimana mereka semua, ya, kelompok-kelompok ini mereka mengatakan bahwasanya atau mereka meyakini dalam hati mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Kemudian dalilnya bahwasanya Al-Quran bukan makhluk adalah wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, ya, dengan apa, dengan perintah, kata kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu, ya, sangat penting untuk kita ketahui, kita tanamkan pada jiwa kita, dan ini merupakan usul, ya. Usul itu adalah pokok, ya, pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laisa bimakhluqin, dan bukanlah makhluk, ya, yang bisa binasa. Wa wahyuhu munazzal ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas nabinya, yaitu kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahif, ya, yang tertulis, yang termaktub, atau yang tersadur pada pada lembaran-lembaran mushaf, ya. Al-manqulu anhu bitawatir, nah, yang dimana itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara secara mutawatir, ya. Mutawatir itu berangsur-angsur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam, itu secara tawatir, ya, secara berangsur-angsur. Jadi tidak langsung, ya. Jadi tidak langsung satu Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur. Al-muta'abbadu bitilawatihi, ya. Yang dimana kita, ya, bisa beribadah dengan cara kita membacanya, ya. Jadi kita membaca Al-Quran ini merupakan sebuah ibadah. Nah, di mana ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, itu Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala yang banyak, ya. Jadi setiap hari ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu akan menjadi sebuah ibadah. Oleh karenanya, ya, kita perbanyak dalam membaca Al-Quran. Kemudian, ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi bawahnya. Lihadzal kitabul azim asma'un masyhuratun. Hiya hiya Al-Qur'an wal kitab wal furqan. Baik, barakallahu fikum. Lihadzal kitabu azimun asma'un masyhuratun. Ya. Oleh karenanya, ya, Alkitab di sini, Alkitabul Azim di sini adalah Al-Qur'an, ya, yang dimaksud Kitabul Azim di sini adalah Al-Qur'an. Itu memiliki beberapa nama, ya, ada beberapa nama yang masyhur, ya. Di antaranya, ya, Al-Qur'an, ya, yang paling paling jelas adalah Al-Qur'an. Kemudian Alkitab, ya, Alkitab di sini, Alkitab kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita itu adalah kitab suci, ya, kitab suci. Al-Furqan, ya, Furqan, ya, sebagai petunjuk, ya, petunjuk bagi umat, ya. Dan banyak lagi, ya, banyak lagi nama-nama selain selain yang tiga ini, ya. Banyak lagi nama-nama selain selain dari yang tiga ini, yang jika kita sebut itu lebih dari 50 nama, ya, 50 nama dari nama-nama Al-Qur'an. Baik, lanjut kita masuk ke Al-Faslul Awal. Fadal, mungkin yang lainnya ada untuk membaca. Tafadhol Raihan Adi Kumara, tafadhol baca. طيب بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الأول المكي والمدني. تعريف المكي والمدني. القول الصحيح الراجح أن المكي ما نزل من القرآن قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, Al-Faslul Awal Al-Makki wal Madani. Ya, pembahasan yang pertama adalah tentang Makkiyah dan juga Madaniyah. Ya, bagaimana turunnya Al-Qur'an, ya, turunnya sebuah surat atau ayat, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Ta'riful Makki wal Madani, al-qaulus sahihur rajih. Ya,
annal al-makki ma nazala minal qur'ani qabla hijrah. Ya. Jadi dari perkataan yang paling sahih ya, dari perbedaan-perbedaan pendapat para ulama ya, yang paling rajih adalah annal makki ma nazala minal Qur'an qabla al-hijrah, yaitu apa saja yang turun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya itu sebelum sebelum beliau hijrah, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Nabi ke Naba ke Madinah, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi setiap ayat atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka itu dikategorikan sebagai surat atau ayat-ayat makiyah. Ya. Wal madani ma nazala ba'daha. Ya, dan adapun ya madaniyah itu adalah apa-apa atau ayat atau surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Jadi di sini ada pendapat ya, banyak pendapat dan yang paling sering kita dengar terutama di Indonesia ya, banyak orang mengatakan bahwasanya makiyah itu adalah atau makiyah atau madaniyah, dan makiyah adalah surat-surat yang turun di kota Mekah ya, dan madaniyah adalah surat-surat yang turun di kota-kota Madinah. Pendapat ini juga salah satu di antara pendapat-pendapat para ulama. Tetapi pendapat ini lebih lebih lemah ya, atau ada perkataan yang lebih rajih ya. Karena apa? Karena surat atau ayat yang turun, jika kita katakan dia turun di Mekah ya, dan itu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, maka dia tetap dikategorikan sebagai surat atau ayat-ayat madaniyah ya, karena turunnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Begitupun sebaliknya ya, apabila surat tersebut ya mungkin turun di Madinah ya, dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Madinah, namun Nabi Muhammad SAW belum hijrah, maka dia tetap termasuk dalam kategori surat surat makiyah ya, karena karena pengertian ya, pengertian dari al-makki wal madani adalah setelah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ya. Kemudian alasan yang kedua juga mengapa tidak bisa dikatakan pengertian yang tepat kalau makiyah atau madinah itu diturunkan karena sesuai dengan tempatnya, karena ada beberapa ayat ya, beberapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar kota Mekah dan juga di luar kota-kota Madinah ya. Ada seperti Nabi Muhammad SAW turunkan di Tabuk ya. Apakah ada ya, kita tidak mudah mendengar ada surat Tabukiyah, kan tidak mungkin ya. Tidak ada. Oleh karenanya pengertian yang tepat ya untuk makiyah dan madaniyah adalah sesuai apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah hijrah ataupun tidak. Itu patokannya. Ya, jadi patokannya surat itu ditentukan sebagai makiyah atau madaniyah itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ataukah Nabi Muhammad SAW belum belum hijrah. Ya. Karena ada ya satu surat ya, contohnya satu surat yang dimana surat ini adalah termasuk surat madaniyah ya, surat ini adalah surat madaniyah ya, karena ini turun ya, surat ini turun atau ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke Madinah. Namun tempat diturunkannya surat ini adalah di Mekah, yaitu ketika Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji ya, waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berhaji, itu haji wada. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum ya wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian, untukmu agamaku ya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku ya, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu ya. Famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim.
Dan maka barang siapa terpaksa ya karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat ini atau ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Makkah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke Madinah. Ya. Seandainya Makkah Madaniyah itu ditentukan ditentukan dengan di mana tempat turunnya, maka tentu surat ini atau ayat ini akan menjadi ayat Makkiyah, bukan bukan Madaniyah. Ya, itu ya. Paham tuh insyaallah. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan ke berikutnya fi tartibi suril Quran wa ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Fi tartibi suwaril Qur'ani wa ayatih. Al-awwal tartibu ayat Al-Qur'an. Amma tartibul ayat fi surati al-wahidah faqad kana fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam bi isyaratin minhu wa bihadza fa inna tartibal ayati tauqifi kama ja'at bidzalikal ahadits. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita masuk tentang tertib, ya tertibul ayat Al-Quran, ya bagaimana penyusunan ayat Al-Quran, ya bagaimana penyusunan ya ayat Al-Quran, ya mentertibkannya atau yang mengurutkannya, ya. Amma tertibul ayati fi suratil wahidah, ya faqad kana fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam bi isyarah bi isyaratin minhu. Jadi dalam menentukan urutan-urutan ayat ya di dalam satu surat, di dalam satu surat itu telah ada, ya telah ditentukan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan petunjuknya, tentunya dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi per ayat-ayat dalam satu surat itu telah ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Baqarah itu ayat tempat ayat 1, ayat 2, ayat ketiga, ayat keempat dan seterusnya itu telah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabihadza fa inna tartibal ayat tauqifi. Ya. Oleh karenanya ya, oleh karenanya penetapan penetapan tentang urutan-urutan ayat Al-Qur'an itu adalah tauqifi, ya. Tauqifi itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan, ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebagai wahyu, yang dimana jika dia tauqifi tidak ada khilaf di sana, ya tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada khilaf, sehingga sesuatu yang tauqifi ya maka tidak bisa diubah, ya tidak bisa diubah karena memang itu sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kama ja'at bidzalikal ahadits, ya sebagaimana yang telah terjadi pada zaman itu, yaitu pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut. Asani tartibu suwaril Qur'an. Amma tartibu suwari fa'amrun mukhtalifun fihi faba'duhum yaqulu annahu tauqifi wa ba'duhum yaqulu annahu ijtihadun minas sahabati ridwanullahi alaihim. Qala al-baq. Baik, sebentar. Baik. Amma tertibus suwar, ya. Adapun tentang penetapan bagaimana menyusun tentang urutan-urutan surat, ya. Tadi kita membahas ayat, sekarang kita membahas surat. Nah, surat karena surat lebih 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 luas, ya, kita membahas tentang surat. Fa'amrun mukhtalifun, ya. Ini adalah perkara-perkara ikhtilaf, ya, perkara-perkara ikhtilaf. Fihi mukhtalifun fihi. Fa ba'duhum yaqulu annahu tawqif, ya. Dan sebagian di antara mereka, ya, di antara mereka itu para sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu alaihim itu mengatakan bahwa ini juga sebuah tauqifi, ya, sebuah perkara tauqifi. Ya, tadi sesuatu yang telah ditetapkan. Wa ba'duhum yaqulu annahu ijtihadun minas sahabati ridwanullahu alaihim.
Dan sebagian para sahabat juga ya mengatakan bahwasanya ini perkara ijtihad, ya, perkara-perkara ijtihad, ya, yang dimana di sana terdapat ikhtilaf di antara para sahabat, ya, di antara para sahabat ridwanullahu alaihim, ya. Jadi pada zaman itu, ya, untuk penetapan pada zaman sahabat tentunya penetapan urutan-urutan surat dalam Al-Quran itu terjadi ikhtilaf, ya, terjadi ikhtilaf pada para sahabat. Ada yang mengatakan itu merupakan perkara tauqifi, ya, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diubah, ya, tidak ada ikhtilaf di sananya. Ada pula ya para sahabat yang lain juga mengatakan ini merupakan perkara ijtihadi, ya, perkara ijtihadi yang ada di dalamnya ikhtilaf, ya, ada perkara ikhtilaf di dalamnya. Baik, lanjut, bisa lanjutkan. قال الباقلاني يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتب سوره وأن يكون قد وأن يكون وكل ذلك إلى الأمة بعده ولم يتولى ذلك بنفسه وهذا الثاني أقرب. Baik. Qala al-Baqilani, ya. Kemudian Al-Qilani merupakan salah satu ulama, ya, salah satu ulama tentang ulama Al-Qur'an, ya. Kemudian juga ulama tentang tafsir juga, ya. Beliau mengatakan yumkinu an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad rataba surah, ya. Mungkin, ya, beliau mengatakan mungkin dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menertibkan, ya, telah menertibkan urutan-urutan surat, ya. Jadi beliau mengatakan, ya, bahwasanya mungkin nah dulu Nabi Muhammad SAW telah merotibkan, ya, atau menyusun urutan-urutan Al-Qur'an. Wa an yakuna qad wakala dzalika ila ummati ba'dahu, ya. Dan bisa jadi, ya, dan bisa jadi juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW wakala dzalik, ya, telah mewakilkannya kepada ila ummati ba'dahu, ya, dan Nabi Muhammad SAW telah mewakilkannya kepada umat setelahnya. Masalahnya adalah para sahabat, ya. Walam yatawalla dzalika binafsi, dan Nabi Muhammad SAW tidak menertibkannya, atau Nabi Muhammad SAW tidak menyusunnya sendiri, ya. Wa hadza tsani aqrab, dan dari antara kedua pendapat ini pendapat yang kedua itu lebih dekat dengan kebenaran, ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwasanya, ya, perkara tentang penertiban, ya, atau pengurutan surat Al-Qur'an itu adalah ijtihadi, ya. Ulama mengambil pendapat bahwasanya inilah perkara ijtihadi, ya, karena di sini Al-Imam Al-Baqilani mengatakan hadatsani aqrab, ya, perkara yang kedua ini lebih mendekati kebenaran. Oleh karenanya itu, inilah hikmahnya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita dibolehkan membaca ayat atau membaca surat-surat itu tidak harus urut, ya, tidak harus urut. Misalnya kita pada uh, rakaat pertama, ya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita mungkin membaca surat An-Naba, ya, kita membaca surat An-Naba, kemudian ayat keduanya kita harus membaca surat An-Naziat. Tidak, ya, tidak ada. Jadi setelah kita rakaat pertama kita membaca surat An-Naba, setelah kita baca Al-Fatihah kita membaca surat An-Naba, kemudian si rakaat keduanya kita membaca surat selain An-Naziat ataupun surat sebelumnya atau bahkan setelahnya itu tidak mengapa, ya. Adapun masalah ayat, ya, karena ayat ini adalah, ya, karena ayat tadi bagaimana yang kita telah jelaskan bahwasanya ayat ini adalah perkara tauqifi, ya, perkara tauqifi, perkara yang tidak bisa diubah, yang dimana perkara tauqifi ini telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak bisa diubah. Oleh karenanya, ya, para ulama mengatakan ketika kita membaca
surat ya, atau ayat ketika kita sholat, ya, baik kita jadi imam ataupun kita sholat sendiri, itu kita tidak boleh membaca ayat, ya kita tidak boleh membaca ayat dari di belakangnya, ya kita tidak boleh membaca ayat di belakangnya. Dengan catatan dalam satu surat, ini dalam satu surah. Contoh, ketika kita menjadi imam atau kita sholat sendiri, ya kita di rakaat pertama kita membaca, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Baqarah ayat 100 misalnya, ya ayat 100. Kita membaca 100, kita ayat 100 sampai mungkin 115 atau 120, ya. Kemudian di rakaat keduanya, ya di rakaat keduanya kita membaca surat di bawah 100. Misalkan kita membaca surat 50 misalkan. Bukan surat ya. Kita membaca ayat 50 misalkan, atau ayat 60 atau 70, yang dimana itu di bawah dari ayat 100, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Di sini tidak diperbolehkan. Kita membaca satu surat, kita melakukan atau kita membaca surat pada rakaat kedua dari belakangnya, dari belakang surat yang ayat yang telah kita baca, ya. Adapun surat, ya itu tidak harus urut, ya. Seperti yang kita contohkan tadi, ketika kita sholat rakaat pertama kita membaca surat An-Naba, kemudian di rakaat kedua kita membaca surat Al-Mursalat, misalkan, itu tidak mengapa, ya. Namun jika dalam satu surah itu kita membaca ayat, ya, dan ayatnya kembali ke belakang, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh kita lakukan, ya. Baik. Kemudian, ya, lanjut. Mungkin yang lainnya baca. Tafadhol. Baik, mungkin sebelumnya Anda bacakan, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, khasaisul makki, ya. Khasaisul makki. Apa makna khasais? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Khususan. Baik, Fadail. khasais apa? Ulang. Apa tadi? Mana khasais? Khususan. Baik, khasais, ya. Bukan khususan ya. Jadi Fadail. khasais itu adalah, kalau kita baca, ya, alamah, ya. Kita bisa katakan alamah, ciri-ciri, atau kita bisa terjemahkan karakteristik, ya. Karakteristik maki, atau ciri-ciri dari surat maki, surat makiyah. Ciri-ciri dari surat makiyah. Yang pertama adalah ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah yu'alijul mawdu'a bina'il aqidati wa mawdu'atu al-asasil haqiqatul uluhiyah wal ubudiyah wa alaqatu bainahuma. Ya, itu yang pertama. Yang pertama adalah surat Makiyah itu dia itu berfokus, ya. Yu'alij itu lebih berfokus kepada bina al-aqidah, ya, yaitu membangun akidah, ya, membangun pondasi kaum muslimin, ya, membangun pondasi manusia, ya. Jadi salah satu ciri khas, ya, atau karakteristik dari Al-Makki, ya, dari surat Makkiyah, itu dia berfokus, ya, atau lebih menekankan pada bina al-aqidah, yaitu membentuk akidah atau membentuk keimanan dalam hati, ya, membentuk akidah dalam hati. Wa mawdu'ahul asasil haqiqah, dan juga dia membentuk pondasi, ya. Asas itu pondasi, ya. Pondasi haqiqatul uluhiyah, ya. Membentuk pokok-pokok atau membentuk pondasi tentang hakikat-hakikat dari uluhiyah, ya, yaitu tauhid uluhiyah, ya. Uluhiyah, ya, yaitu uh, keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang boleh disembah, ya. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, ya. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya zat yang
bisa menolong, ya. Satu-satunya zat yang bisa memberikan rizki, ya. Karena pada zaman itu, ya, kita ketahui kaum musyrikin, ya, kaum musyrikun pada zaman itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala juga. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dan ya, mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Mereka juga percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi kematian. Mereka percaya, mereka mengimani itu, kaum musyrikin pada zaman itu. Akan tetapi keyakinan mereka tersebut tidak bisa, ya, tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, kepada lingkaran Islam, ya, ya. Sehingga mereka perlu harus benar-benar menanamkan pada diri mereka dan meyakini pada diri mereka tentang uluhiyah, ya, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman itu mereka, ya, kurangnya mereka musyrikin pada zaman itu mereka tidak beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka eh, membuat tandingan-tandingan, ya, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih meminta kepada togut-togut pada zaman itu, mereka minta kepada patung-patung, ya, batu-batu, ya, mereka masih mempercayai tentang ramalan-ramalan, bintang-bintang, ya. Mereka belum memahami tentang hakikat uluhiyah, ya. Jadi Makiyah itu, ya, surat Makiyah itu sangat-sangat berfokus kepada pembentukan pokok-pokok, ya, atau pembentukan, ya, keyakinan, fondasi di dalam hati manusia agar mereka benar-benar memahami hakikat dari tauhid uluhiyah. Kemudian wal ubudiyah, ya, dan tentang peribadahan. Ya, peribadahan karena, ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada zaman itu, ya, zaman kaum musyrikin, ya, dulu, ya, pada zaman kaum musyrikin sebelum datang Islam, manusia itu banyak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak meminta, ya, mereka banyak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih banyak yang menggantungkan nasib-nasib mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka masih mempercayai atau menggantungkan diri mereka, atau mereka masih bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka menentukan nasib mereka pada hari itu kepada burung-burung, ya. Kemudian dengan arah angin, dengan bintang-bintang dan lain sebagainya. Oleh karenanya, surat Makiyah ini menjelaskan, lebih menekankan kepada manusia untuk lebih tertanam lagi pada diri mereka pondasi-pondasi ubudiyah yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal alaqatu bainahuma, dan hubungan di antara keduanya, yaitu al-uluhiyah wal ubudiyah, ya, tentang bagaimana, ya, asas, pokok-pokok, pondasi-pondasi, ya, hakikat dari uluhiyah dan juga ubudiyah. Jadi ini fokus yang pertama, ya, ciri-cirinya yang pertama. Jadi ketika membaca Al-Quran, kemudian antum menemukan banyak sekali ayat-ayat, atau antum menemukan surat-surat di mana tuh dia membahas tentang ini, ya, tentang hakikat uluhiyah, ya, menekankan bagaimana peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menekankan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menekankan untuk senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk surat-surat yang masuk dalam kategori surat Makkiyah, ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah yujadilul musyrikina wa yubayyinu khata'ahum fil wadah. Kemudian yang kedua adalah sebagai bantahan, ya. Jadi ciri-cirinya adalah dia senantiasa, ya, ayat-ayatnya sering sekali membantah tentang orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin, dan juga menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan, ya, kesalahan-kesalahan manusia, ya, yang jelas-jelas pada zaman itu. Ini ciri-ciri yang kedua,
yaitu ayatnya sering membantah, ya, membantah yujadil, ya, membantah orang-orang musyrikin, dan tentunya menjelaskan apa-apa saja kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah yaktsuru min arti qasasil mukadzirin. Ya, yang ketiga adalah suratnya atau ayatnya sering sekali, ya, banyak sekali itu menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang mendustai, ya, yang mendustai kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendustai Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini dia ciri-ciri yang ketiga. Ya, karena, ya, ikhwatabillah rahimani wa rahimakumullah, pada zaman itu, ya, pada zaman itu, karena ya surat Makiyah ini adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, yang artinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu baru diutus, ya, mungkin sekitar 13 tahun saja, ya, hanya 13 tahun saja Nabi Muhammad SAW, hanya 10 tahun saja Nabi Muhammad SAW di Makkah, ya, 10 tahun Nabi Muhammad SAW waktu itu di Makkah, dan belum belum hijrah. Dan pada zaman itu masih banyak sekali dan merajalela yang namanya kesyirikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat-ayat tentang kisah-kisah, ya, kisah-kisah orang-orang yang mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendustai firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, yang keempat, yaghlibu ala ayatihil qasru, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah banyaknya tentang, ya, kebanyakannya, ciri-cirinya adalah lebih banyak ayat-ayat yang pendek, ya, ayat-ayat yang pendek, ya, banyak-banyak yang pendek. Wa taktsuru fihi kalimatun kalla, ya, allati fiha zajarun, ya, di mana, dan juga dia kebanyakannya terdapat kalimat-kalimat atau kata-kata kalla, banyak sekali, ya, di dalam Al-Qur'an kita dengar kata-kata kalla, ya. Ini ini inilah ciri-ciri yang keempat, ya. Nah, ciri-cirinya adalah banyaknya, ya, kebanyakan dari surat Makiyah itu adalah ayat-ayat yang pendek, pendek-pendek ayatnya, ya, ayat-ayatnya pendek. Kemudian dia banyak kata-kata kalla. Antum perhatikan di dalam Al-Quran, ya, ketika antum baca Quran, ketika antum menemukan ayat-ayat yang pendek-pendek, itu biasanya itu adalah sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang dimana dalamnya lebih banyak membahas tentang apa? Tentang bagaimana kaum muslimin, ya, tentang bagaimana mengkokohkan atau membangun, ya, membangun fondasi atau keyakinan kaum kaum muslimin. Ya. Dan juga di sana banyak membahas tentang kisah-kisah kisah-kisah orang-orang yang senantiasa mendustai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ya. Juga ayat-ayat yang banyak membantah, ya, membantah orang-orang musyrikin, dan juga penjelasan-penjelasan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Itu ciri-cirinya. Kemudian, ya, mungkin ini pembahasan terakhir, yaitu khasaisul madani. Ya, khasaisul madani. Khasaisul madani yang pertama adalah yu'aliju bina'al mujtama'il muslimin. Ya, pertama dia, ya, ciri-cirinya, karakteristiknya, ya, karakter itu, ciri-ciri dari surat-surat atau ayat-ayat madani, dia banyak membahas, ya, lebih dan menekankan untuk membangun, ya, mujtamal muslimin. Mujtamal muslimin itu adalah SDM, ya, lebih banyak membangun SDM kaum muslimin, ya, karena ini telah hijrah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, dan kaum muslimin pada zaman itu, ya, terutama di Madinah sudah mulai banyak, sehingga ayat-ayat atau surat-surat yang turun itu lebih banyak membahas tentang bagaimana, ya, membangun kaum muslimin, ya, membangun jamaah muslimin, ya, persatuan kaum kaum muslimin. Lebih banyak membahas tentang hal itu, ya, bagaimana tentang membangun adab yang baik, ya, tata krama yang baik, ya, kemudian akhlak yang baik, akhlak terhadap orang tua, ya, akhlak terhadap
keluarga, itu akan dibahas pada hal-hal itu. Kemudian yang kedua adalah yafdhul munafiqin wa yaksifu mu'amaratihim. Ya. Yang kedua adalah menyingkap, ya. Menyingkap Ini apa coy? Oh my Afwan, god. yang kedua adalah menyingkap kebohongan-kebohongan, ya, atau menyingkap aib-aib orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Wa yaksifu mu'amaratihim, dan juga menyingkap, ya, subhat-subhat atau menyingkap perkara-perkara yang mereka buat. Ya, tentunya yang dimaksud di sini perkara-perkara yang jelek, ya, perkara-perkara yang jelek terhadap kaum muslimin. Ya. Contohnya adalah seperti surat Al-Munafikun, ya, sebagaimana yang sering kita baca dan mungkin di antara antum banyak yang memahaminya, banyak yang menghafalnya tentang surat Al-Munafikun. Ya, bagaimana di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyingkap tentang kebohongan-kebohongan mereka orang-orang munafik. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebarkan aib-aib mereka dan juga perkara-perkara atau makar-makar yang mereka buat. Ini seringnya, ya, banyaknya, salah satu karakteristiknya dari surat Madaniyah adalah membahas tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah mujadalatu ahlil kitab, ya. Kemudian adalah uh, jidal, itu mendebat atau membantah ahli kitab, ya, membantah ahli kitab. Karena setelah Nabi Muhammad SAW, ya, setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, itu sudah banyak ahli kitab, ya, terutama dari pinggir-pinggiran kota-kota Madinah. Ya, banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, di sana banyak, sudah banyak. Apalagi pada zaman itu masih ada, kayak kita ketahui, adalah kerajaan yang besar, yang waktu itu atau negara yang sangat 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 besar, yaitu Romawi dan Persia. Yang kita ketahui, Romawi dan Persia adalah kerajaan besar, kerajaan kufar, ya, kerajaan kufar ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Ya, di dalam surat Madaniyah itu banyak sekali pembahasan tentang mereka. Ya, seperti surat Ar-Rum yang kita ketahui. Ya, di sana, ya, banyak sekali ayat-ayat Madaniyah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Wa munaqasatu li araihim, ya, al-khati'ah. Ya, dan juga tentang menyikapi atau menyingkap, ya, membuka, ya, pendapat atau keyakinan mereka, ya, keyakinan mereka yang salah, keyakinan mereka yang rancau. Ya. Contohnya seperti orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani kita ketahui mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki istri atau memiliki anak, ya, Trinitas, ya, kita ketahui adalah mereka menyembah 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan satunya lagi Tuhan Ibu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ikhlas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ya. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ahad. Ya. Allahus samad. Ya. Pada Allah lah, ya. Allahus samad, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan, meminta perlindungan. Lam yalid wa lam yulad. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Ya, karena mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, ya, dengan firman Allah Subhanahu lam yalid wa lam yulad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Ini salah satu contohnya, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Nasrani, ya, orang-orang kafir Nasrani, ya. Jadi kita, ya, sebagai adab seorang muslim, ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena, ya, mungkin ini ana selipkan sedikit nasihat untuk antum semuanya. Banyak sekali kita dengar, ya, dai-dai su, ya, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, yang mereka menyebarkan syubhat mereka dengan mengatakan apa? Janganlah kita mengatakan orang kafir, jangan.
kita katakan nonis saja. Tidak, kafir kafir sudah. Kita nggak perlu harus mengatakan, oh nggak sopan, kita harus bilang nonis saja biar lebih ramah. Tidak perlu, kita tidak perlu beramah tamah kepada orang kafir dalam urusan agama. Ya, tidak perlu. Kita harus keras terhadap mereka dalam urusan agama. Ya, ketika kafir ya kafir sudah. Tidak ada nonis-nonis. Kafir ya kafir sudah. Ya, ini nasihat untuk saya juga untuk semuanya. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengatakan kafir karena ada banyak dai-dai ya dai-dai penyeru neraka jahanam yang mereka menyebarkan surat mereka dengan mengatakan tidak etis kita mengatakan orang kafir itu sebagai kafir. Namun langkah baiknya kita mengatakan mereka non Islam. Tidak. Yang benar adalah yang diajarkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu sangat keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita harus keras terhadap orang kafir. Kafir ya kafir, ya. Tidak ada nonis. Kafir kafir sudah. Ya. Baik. Kemudian ya, yang keempat, yang terakhir adalah fihi dzikrun li ahkamil jihad wal harbi was silmi wal hadnati wa ghairiha. Ya, kemudian yang keempat adalah banyak ya di surat ini atau di Madaniyah dan Makiyah di Madaniyah itu banyak membahas tentang hukum-hukum ya, hukum-hukum atau mengingatkan akan hukum-hukum jihad ya. Jadi li ahkamil jihad ya, hukum-hukum kita berjihad ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wal harb ya, wal harb juga peperangan ya, membahas tentang peperangan. Wasilmi, silmi itu perdamaian ya, membahas tentang perdamaian. Wal hadinati, wal hadinati itu hadanah itu adalah apa ya hadanah itu ya, ada yang tahu hadanah itu apa? Hadanah itu gencatan senjata ya, gencatan senjata. Hadanah itu adalah gencatan senjata. Karena di dalam Islam ya, di dalam Islam itu ada hadanah. Hadanah itu gencatan senjata, iman tidak ada peperangan. Bahkan orang-orang kafir juga, orang musyrikin juga pada zaman itu tidak melakukan peperangan di bulan-bulan haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu semua. Allah Subhanahu wa taala turunkan pada surat-surat Al-Madani ya, pada surat-surat Madaniyah. Jadi jadi itu dia ya, empat karakteristik dari Makkiyah dan Madaniyah. Sebenarnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, karakteristik atau khosais dari Makkiyah dan Madaniyah ini sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak. Ya, banyak sekali sebenarnya. Ya, tidak hanya empat, akan tetapi di dalam kitab ini disebutkan hanya empat saja karena ini yang paling menonjol perbedaannya. Ya. Yang paling menonjol perbedaannya dan ini yang paling umum. Namun secara khusus masih banyak. Namun karena ya tidak cukup ya waktunya ya hanya sebentar waktu kita hanya mungkin ya satu jam saja ya. Jadi kita tidak bisa membahas semuanya. Namun insya Allah antum antum mungkin antum telah atau antum sudah pernah mempelajarinya di sekolah antum sebelumnya. Ya. Jadi itu dia ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah khasaisul makki wal madani. Jadi anak ingatkan kembali ya tentang ya Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah tadi adalah ya Al-Makki, Al-Madani tadi adalah yaitu ya ma nazala min al-Quran qabla al-hijrati wal madani ma nazala ba'daha. Jadi Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan Madani adalah surat-surat atau ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah hijrah. Ya, ya. Jadi saya rasa ya, Anda rasa ini cukup ya. Semoga ya pembahasan yang singkat ini ya mohon maaf ya, Anda tidak bisa menjelaskan secara terperinci yang benar-benar terperinci ya tentang bagaimana ya, ulumul Quran ini yang singkat ini Anda tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena sempitnya waktu. Nah, mohon maaf ya. Astaghfirullahaladzim. Ya. Mungkin ada penjelasan yang keliru dari saya pribadi. Mohon dimaafkan ya. Sesungguhnya keburukan, kejelekan itu, kesalahan itu datangnya dari syaitan dan juga
saya pribadi kan, anak pribadi, adapun ada baiknya, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari antum ada yang ingin ditanyakan ya sebelum kita tutup. Ya mungkin pada ya kelelahan ya mungkin terutama yang dari mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa, mungkin yang terutama dari timur mungkin sangat mungkin kelelahan karena terlalu malam. Mungkin ada yang ditanyakan satu atau dua pertanyaan mungkin. Tafadhol. Bismillah, Ustaz. Dan Ustaz. Tafadhol, tafadhol. Akhi. Ini Ustaz, ma makna mu'jizat, karir Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, al-mu'jiz. Al-mu'jiz itu adalah mu'jizah, ya, mu'jizah. Ya, al-mu'jiz itu mu'jizah, ya. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, ya, kalau terjemahkan kita bahasa Indonesia, artinya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa atau di luar dari kebiasaan, ya. Dari luar biasa itu secara kalau kita terjemahkan secara bahasa kita. Adapun jika kita jelaskan secara ilmu Quran itu mukjizah itu adalah yang apa segala sesuatu yang terjadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya atau Allah Subhanahu wa taala turunkan di luar dari kebiasaan manusia, ya. Ya. Karena apa? Kalamullah, ya. Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah firman yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-mu'jiz, ya. Mu'jiz di sini adalah sebagai mukjizat, ya. Jadi Al-Qur'an huwa kalamullahul mu'jiz. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Sebagai mukjizat. Gitu. Jadi seperti itu sebagai mukjizat, sebagai sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusia normal. Yang itu diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, Akhi? Apakah masih kurang? Tamam Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Ada mungkin yang lain? Ustaz, apa Ustaz? Tafadhol. Mau tanya Ustaz. Qiraah syadzah itu yang bagaimana ya Ustaz? Afwan, suaranya kurang jelas. Qiraah syadzah itu yang seperti apa? Qiraah Syadzah. syahadah. Bukan syadzah. Apakah ada di kitab ini? Kurang tahu Ustaz. Anak tadi Karena kurang dengar. Anak kurang jelas suaranya, kayaknya putus-putus. Afwan, mungkin bisa diulang. Benar Ustaz. Mungkin bisa ditulis di kolom chat mungkin, soalnya anak kurang dengar, soalnya putus-putus suaranya. Afwan. Baik Ustaz. Di luar pembahasan ya. Baik, eh, mungkin ya untuk di luar pembahasan mungkin bisa ditanyakan di forum yang lain ya. Afwan, bukannya anak nggak mau menjawab ya, Afwan ya, Ukhti ya. Cuman ini tentang tadi anak kurang apa ya, yang anak sekilasan dengar tuh qiraatul sad ya, atau suratul sad gitu ya. Ya, jadi qiraatul sad itu ya sebenarnya ya, bahasa itu ya itulah bacaan-bacaan yang salah. Dan ini pembahasannya agak panjang ya. Ini pembahasan enggak, dan itu nanti ada pada kitab, bukan dalam Al-Quran ya. Ini bukan di ulumul Quran, ini pembahasannya di kitab Mustalah Hadis ya. Nanti ada memang hadis nanti ada di pembahasan kitab-kitab Mustalah Hadis yang insya Allah ini akan dibahas besok. Oh iya benar ya, Mustalah Hadis ini kayaknya ya benar ya, ini di kitab Mustalah Hadis, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk kitab Mustalahul Hadisnya. Pun di dalam Al-Quran itu
tidak terdapat yang namanya qiraatul syadz atau apa ya. Tidak ada adanya qiraah yang dari riwayat lain. Ya. Barakallahu fikum. Atau mungkin ada lagi atau cukup kita cukupkan. Afwan Ustaz. Fadhal. Kalau boleh tahu Ustaz, ini talhisnya ngambil dari kitab apa Ustaz? Nah, taib dari ini talhisnya ya. Ini kan wallahu alam ini kitabnya diberikan dari kitab dari admin yang memberikan anak kitab ini. Namun sekilas Anda lihat ini sepertinya eh, diambil dari kitab Ulumul Quran yang punyanya Syekh Utsaimin sepertinya ya. Sepertinya karena sekilas dari tata bahasanya ini sepertinya diambil dari eh, kitabnya Syekh Utsaimin tentang Ulumul Quran ya. Mungkin nanti antum bisa tanyakan ya, antum bisa tanyakan ke admin ya di grup. Insya Allah antum tanyakan ini diambil dari kitab apa ya. Karena Ana cuma dapat ini yang PDF ini dari admin. Mungkin antum bisa tanyakan. Namun sekilas Ana baca-baca dari awal sampai akhir ini sepertinya dari kitab Ulumul Quran ya, karangan dari yang ditulis oleh Fadlu Syekh Utsaimin. Ya, sekilas dari sini. Barakallahu fikum. Mungkin ada lagi atau kita tutup? Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Insya Allah untuk pertanyaan tentang mustalahul hadits ini bisa insya Allah kita akan bahas besok ya. Jazakumullahu khairan katsiran ya ala husni istima'ikum ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan antum semuanya dan kita senantiasa istiqamah di atas ajaran yang hak, atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kabartul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.